Om Yopi Latul. Yopi Latul. Yopi Latul. Om Yopi. Yopi Latul. Om Yopi Latul. Yopi Latul, seorang suami, ayah, dan penyanyi senior Indonesia yang suara emasnya kerap kali menemani dan mengiringi gerakan tari yang khas dari berbagai kalangan di segala penjuru Indonesia. Setiap kali Yopi Latul manggung tuh pasti heboh, pasti pecah. Semua orang tuh tergila-gila sama Yopi Latul tuh. Gue pernah ngalamin first hand karena gue pernah lagi main bareng sama beliau. Itu sampai satu kali gue manggung, ada security yang harusnya mencegah supaya nggak terjadi rusuh karena penonton udah mulai rusuh. Semua orang mencegah, oke, jangan naik panggung. Tiba-tiba satu orang security ini dia marah banget, dia berdiri bilang, ya, stop semua. Gue kira, wah, acaranya bakal di stop. Ternyata di stop. Nggak kayak gitu caranya. Tapi begini, malah dia ikutan joget. Lelaki hitam manis pelantun lagu Poco-Poco ini lahir pada tanggal 7 September 1955 di kota Ambon, Pulau Maluku. Oke. Kalau ada yang nggak tahu Yopi Latul, ya kan, gue akan coba jelasin. Nah, mungkin jawaban pertama gue tuh pasti seperti pemahaman gue waktu ngeliat dia waktu gue kecil dulu sebenarnya. Mau gimana pun juga, gue terekspos terhadap ide akan Yopi Latul, sosok Yopi Latul lah dengan segala macam paketnya itu gara-gara lagu Kembalikan Baliku. Dan di saat itu dia menurut gue gitu yang sudah tahu Stevie Wonder gitu, gue ngeliat dia sebagai wah gila nih, ini Stevie Wonder Indonesia. Yopi Latul sendiri adalah suami dari Emma Tahapari. Emma Tahapari yang juga pernah memegang rekor lari 400 meter selama 37 tahun sampai tahun 2021 yang lalu. Dia nyanyi Mona Lisa, saya kaget. Waduh, yang saya dengar di kaset sama orangnya lebih baik langsung live, bagus sekali suara. Disitulah saya semakin gimana ya, kayak jatuh cinta gitu loh saya dengan gayanya dia, dengan suaranya gitu. Pernikahan Yopi dan Emma membuahkan sepasang putra dan putri, yakni Carlos Satrio Latul dan Tiara Latul. Kalau gua sih ngelihat papa ya, kalau misalnya pas abis dia pentas gitu ya, gua ngerasanya bangga gitu loh. Dia tuh tipe orang yang humble, terus kalau misalkan lagi nyanyi tuh orang-orang pasti bakalan joget, udah pasti bakalan nyanyi bareng gitu. Terus ya disambut sama orang tuh ya luar biasa gitu. Jadi itu kalau misalkan pulang cerita papa, wah, dalam hati sih sebenarnya nggak langsung bilang ke papa kalau papa tuh wah gokil ya gitu. Cuman dalam hati tuh kayak, oh bokap gue oke juga ya gitu. Karir Yopi Latul bermula pada tahun 1982 ketika ia merilis album Ambon Jazz Rock. Kalau sudah sampai di tanah Jawa, jangan lupa Surabaya. Album ini sebetulnya rencananya dari produsernya dan eksekutif produser sekalian eksekutif produser Bung Enteng itu cuma ya untuk kalangan Maluku aja lah, untuk kalangan Maluku, karena memang Ambon kalau udah ngumpul kan lebih dari setiap orang gak ada lagu lain, pasti lagu Ambon aja nih nyanyiin. Di mana ia bekerja sama dengan Chris Kaihatu sebagai music director dan Enteng Tanamal sebagai produser. Lelaki berkumis dengan suara khas Indonesia Timurnya ini semakin dikenal dengan kemunculannya di album Festival Lagu Populer Indonesia pada tahun 1986 dan 1987 dengan menyanyikan lagu Ayun Langkahmu ciptaan Elva Seshoria dan Dwi Kegur, dan lagu Kembalikan Baliku ciptaan Guru Soekarno Putra. Kembalikan Baliku diciptakan oleh Guru Soekarno Putra. Lagu ini dibawakan oleh Yopi Latul dan Suara Mahardika. Setelah itu, Yopi Latul senantiasa produktif dengan merilis album karya pribadinya dengan tajuk Dansa GPGP, Hey Gadis, Ku Sesali, The Best of Yopi Latul, hingga album terakhirnya yakni Poco-Poco.
Itu gue masih SMP kalau nggak salah. Jadi waktu itu Om Yopi terlibat sama Nanaku yang nyanyi lagu Poco-Poco itu loh. Lagu Poco-Poco ini kebetulan Nanaku ini kantor PH-nya itu dan labelnya itu kantornya itu ngontrak di tanah halaman rumah gua. Gitu. Itu waktu itu di daerah Jakarta Pusat. Senen. Gitu. Nah, itu pertama kali gua kenal Om Yopi. Makanya gue jadi sentimental banget karena gue tahu Om Yopi lagu-lagunya yang di Nanaku, Hitang Manggustang, Poco-Poco dan bagaimana proses produksinya, bagaimana yang waktu itu mereka bikin demo nggak ada mikir apa-apa tiba-tiba jadi booming. Gue waktu itu bertahun-tahun excited juga, deg-degan juga gitu. Jadi kayak merasa gila nih rezeki apa nih gitu kan bisa ngumpul sama om-om gue yang hebat-hebat ini. Jadi sebenarnya tahun-tahun itu juga tahun-tahun yang jadi kuat untuk menginfluence gue bahwa oke, ini berarti kesempatan gue juga untuk bisa belajar dari mereka dan one day gue harus jadi penyanyi juga. Gitu. Lagu Poco-Poco lah yang akhirnya membawa Yopi Latul menerima penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2001 dalam kategori penyanyi disco, house music, rap, dance music terbaik. Saya lihat seorang Yopi Latul itu udah bukan lihat musiknya. Jujur aja buat saya kalau dibilang beliau penyanyi jazz juga basicnya bukan penyanyi jazz. Tapi mungkin waktu itu Chris Kayatu yang membuat musik Ambon Jazz Rock ya jadi seperti itu. Dan tapi suaranya yang menurut saya yang jadi satu merek gitu. Jadi ketika misalnya jadi dangdut atau poco-poco nggak ada bedanya buat saya. Yopi adalah Yopi Latul gitu. Bisa dibilang adalah ikon pop Ambon. Dalam artian seperti gini ya, keberhasilan dia, cara dia berekspresi, kelenturan dia, swagger dia, dan juga selera yang dia tawarkan ke orang banyak itu. Yopi Latul kan penyanyi ya. Penyanyi, bagi gue tuh dia tuh sosok penyanyi, penghibur ekstraordiner gitu. Dia tuh bisa menghasilkan satu bentuk wujud ekspresi yang khas, yang akhirnya jadi blueprint sebenarnya. Itu kan sebenarnya kelebihan dia sebenarnya. Album Ambon Jazz Rock itu sebenarnya jadi penting sekali terhadap citra keambonan dia sih sebenarnya, dan kemalukuan Yopi sebenarnya. Jadi Pangeran Pop Maluku. Mungkin waktu itu memang bedanya musiknya tuh berselera banget gitu ya. Jadi musik jazz fusion atau smooth jazz saat itu yang dipengaruhi juga oleh musik Afrika dan juga Karibia gitu. Begitu formula musik seperti itu dipadu-padankan dengan sensibilitas Maluku, nah sosok yang penting sekali menurut gue untuk bisa ngekspresin itu dan dengan luwes dan kayak menjadi jembatan ke semua pendengar itu adalah Yopi Latul. Besar sebagai penyanyi dan terutama sebagai sosok yang karismatik ya, karena almarhum kan memiliki gaya yang unik ya, pertama ya dari gaya panggung, kemudian juga hitsnya juga banyak dan dia juga sudah tampil di pentas internasional ya. Jadi menurut saya bahkan bukan tidak di Jawa, tidak hanya di Jawa ya gitu kan, di luar Jawa juga memang namanya besar gitu kan. Dia mengatakan bahwa musisi Indonesia itu sebenarnya punya potensi luar biasa bahkan untuk bicara di panggung internasional. Waktu itu kan go internasional masih sesuatu yang wah ya gitu kan. Dan saya mengakui itu. Berbekal pengalamannya yang segudang, baik di dalam maupun luar negeri, ia senantiasa menghadirkan banyak kisah unik di atas maupun di bawah panggung. Ibu saya naik ke panggung dan ibu saya tojos masuk jos di hidungnya. Keluarlah darah. Polisi datang, terus polisi bilang, itulah di situ suami saya hebat. Saya angkat jempol. Suami saya cuma bilang, itu ibu saya. Gak usah, ini ibu saya, keluarga. Jadi syuting, kami semua di perahu yang kecil, so kamera di boat. Jadi waktu mau diambil, boatnya naik, perahunya turun. Begitu terus akhirnya lama-lama ombaknya makin besar, udah mulai
udah mulai mau tenggelam, semuanya loncat. Semua loncat berebutan gitu. Itu ya Yopi Latul paling depan, dia ada duluan. Pernah gue manggung sama Semi, kebetulan gue kan ngiringin Semi Simurakhir. Nah waktu itu ke daerah Merauke. Bintang tamunya ketika udah sampai sana panitia bilang bintang tamunya ternyata Semi sama Om Yopi Latul. Itu langsung mendadak satu band ini jiper. Terus tiba-tiba panitia bilang, ntar ada satu sesi jamming sama Om Yopi, tambah jiper lagi. Di sepanjang kehidupan Yopi Latul, banyak kehidupan yang ia sentuh melalui kesehariannya maupun musik-musiknya. Yopi Latul dikenal sebagai orang yang rendah hati, ceria, dan selalu membawa suasana menjadi menyenangkan. Ya kalau pribadi saya sendiri, Om Yopi itu orangnya amat sangat baik. Kalau di Ambon itu ada istilah kukis pisang. Kukis pisang itu kue yang terbuat dari pisang dan manis rasanya. Dan ini melambangkan karakter pembawaan seseorang yang hidup manis dengan sesama, yang baik hati, yang mengasihi sesama, dan itu ada pada diri Om Yopi. Apa yang Om Yopi lakukan itu tidak dibuat-buat, tetapi itu dari hati yang tulus, tanpa pamrih dan tidak menuntut balas. Om Yopi memang kukis pisang. Dia cuma bilang gini sih, Berry, terima kasih ya sudah ajak Om Yopi, dia bilang. Beta senang lihat anak-anak muda berkarya terus, maju terus, jangan berhenti. Katong harus bikin bangga orang Maluku, dia bilang. Kita harus bikin bangga orang Indonesia Timur, orang Maluku. Dan buat dia berkarya, lucunya gini, beliau udah orang yang usianya 30 tahun di atas gua gitu, 30-40 tahun di atas gua, tapi dia selalu bilang bahwa kita harus berkarya terus gitu. Dan dia pun memang sangat produktif. Itu yang gak akan bisa gue lupa. Dia bilang berkarya terus buat orang Maluku bangga. Itu yang kata-kata terakhir yang gue ingat dari beliau. Di mata sang istri dan putra-putrinya, Yopi adalah suami dan ayah yang romantis, serta selalu membawa kebahagiaan dan mengajarkan nilai-nilai positif di dalam rumah tangganya. Dari pagi sampai malam aku berangkat kantor tuh pasti dia udah standby dengan sarapan yang udah dia siapin, nganterin sampai pintu mobil. Itu tuh udah rutinitas tuh, nganterin sampai pintu mobil, ngucapin jangan lupa berdoa. Terus pasti siang ada nelfon udah makan, terus mau pulang kantor pasti dia nelfon jangan pulang malam-malam. Kalau pulang malam pasti dia nelfon lagi mau pulang jam berapa. Jadi kehilangan banget kalau untuk komunikasi sama bokap, kehilangan banget. Gue kan termasuk orang yang nggak terlalu dekat sama dia ya gitu untuk kemarin-kemarin gitu. Cuma beberapa tahun belakangan ini gue agak sedikit sering ngobrol, sering ya ngobrol-ngobrol lah, bertukar pikiran atau ngobrolin musik bareng dia, atau gue ngayal-ngayal aja ya, Pak kapan-kapan gue pengen deh bikin. Sebenarnya ini sih yang utang gue ke dia sih. Gue tuh pengen banget bikinin dia satu konser yang memang nggak besar gitu. Ya nggak perlu besar-besar lah. Tapi ya konsernya dia gitu. Itu utang gue ke dia yang gue kayaknya belum pernah gue janjiin ke dia gitu. Gue tuh sering banget ngobrol gitu. Gue pengen banget dia tuh punya konser sendiri gitu. Karena gue juga di kerja di event, jadi gue berpikir bahwa
kenapa gue nggak bisa bikin konser buat bokap gue sendiri gitu, di saat artis-artis lain bisa gitu bikin, kenapa gue nggak bikin buat bokap gue gitu. Itu cita-cita gue sebenarnya gitu. Saya tahu dia kuat, cuman dia suka takut. Dia kuat, dia dengan segala macam kuat, tapi dia suka takut. Dia takut kalau ada yang sedang dia waktu saya antar ke rumah sakit. Dia bilang, saya mati nggak? Gitu. Terus saya bilang, ada Tuhan. Gak usah takut. Dan waktu saya keputusan mau dipindahkan ke rumah sakit, anak-anak saya bilang, mama di rumah, biar Rio sama Tiara yang pergi. Ya udah, saya ikutin anak saya ngomong begitu, saya di rumah. Tapi setelah saya lihat videonya, dia keluar mau dimasukkan ke dalam ambulans dari rumah sakit Bintaro. Dia masih berteriak nama saya, mama mana? Gitu, itulah hati saya di situ hancur banget gitu. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Langsung saya cuma serahkan sama Tuhan aja apa yang terjadi saat itu. Dari dia masuk di ICU, ada kaca, jadi kami bisa melihat. Dia turun, kita bisa lihat berapa. Sampai putus napas juga, kami tetap berdiri di situ, melihat sampai habis napasnya. Dan akhirnya saya mempunyai pikiran lagi, dan anak saya datang yang perempuan. Mama, saya nggak mau di protokol COVID. Iya, kita usaha gimana. Dan ternyata di depan saya ada papan besar pembakaran mayat. Langsung saya bilang kremasi itu. Saya bilang gini, apa-apa dikremasi aja ya. Lebih baik. Dan kebetulan ada saudara saya yang dokter. Itu lebih bagus. Langsung saya bilang, Carlo. Semuanya langsung bilang kremasi. Ya udah, Carlo urus, semuanya oke, bisa dikremasi. Karyanya dalam musik menjadi pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia, terutama di bagian timur Indonesia. Namun, seberapa besar pengaruh musik Yopi Latul di industri musik generasi saat ini? Terakhir, Tante Emma, lagu favorit dari Om Yopi Latul yang mana? Hai Gadis. Pertama kali aku lihat si dia berjalan lewat di muka rumah. Derap langkahnya semakin asik mempesona.